warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah 136. Sebagian dari tafsir sudah kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakan wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Asbat, keturunan-keturunan Yakub. Dan kami beriman terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang Allah beri kepada nabi-nabi yang terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, arsyadallahu ta'ala ibadahul mu'minin ilal iman bima unzila ilaihim biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassalan wa mujmalan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, orang-orang yang beriman, agar mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW secara terperinci, secara rinci, besar kecil, ya, hal-hal yang akidahnya, yang berkaitan dengan akhlaknya, yang berkaitan dengan muamalahnya, secara terperinci harus diimani dan dilakukan, dijalankan, diamalkan sekuat tenaga. Ini yang pertama, mengimani secara terperinci kepada yang diturunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran, dari Al-Hikmah, semampunya, sekuatnya. Kemudian yang kedua, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu secara ijmal, secara garis besar, ya, secara garis besar, bahwasanya nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah pada kaumnya, menyampaikan risalah tauhid, mengajak agar mereka beriman. Adapun rincian syariat, syariatnya berbeda-beda sesuai kondisi dan keadaan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, dan kita diperintahkan tidak membeda-bedakan. Kita imani bersemuanya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Bal yu'minu bihim kulluhum, bahkan kita diperintahkan untuk mengimani keseluruhannya. Wala yakunu kaman qala Allahu fihim, dan tidak seperti orang-orang yang Allah berikan teguran kepada mereka, yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, yaitu orang-orang yang hendak memilah-milih antara Allah dan Rasulnya, di mana mereka mengatakan yaquluna nu'minu bi ba'din
wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo. Dan mereka mengatakan kami hanya beriman kepada sebagian nabi dan kami mengingkari sebagian nabi yang lain. Mereka hanya ingin menjadikan nabi-nabi tersebut ya sebagai bahan-bahan perolokan. Maka Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqo. Orang-orang yang semacam ini yang hanya mengimani sebagian nabi, meninggalkan nabi yang lain, mereka itulah orang-orang yang kafir, benar-benar kafir. Terlebih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka beriman kepada sebagian nabi mereka, bahkan sebagian nabi yang mereka ya diutus oleh Allah, mereka perangi, mereka khianati, ya bahkan kepada nabi dan rasul yang terakhir mereka mengkafirinya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal telah tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil akan datang nabi yang terakhir namanya Ahmad. Begitu mereka tahu, kafarubi, mereka ingkar, enggan untuk mengikuti nabi terakhir tersebut. Maka orang yang semacam ini Allah katakan itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir murni, kafiruna haqqo. Apa faedahnya mengimani sebagian nabi kalau terhadap nabi yang terakhir tidak beriman? Bukankah telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu akan datang nabi yang terakhir, akan muncul nabi di akhir zaman, akan datang di tengah-tengah gurun pasir seorang nabi yang bernama Ahmad? Telah diperintahkan di dalam setiap kitab-kitab mereka. Kalau mereka mengimani kitab, niscaya akan beriman kepada nabi yang terakhir ini. Namun bila tidak, ya Allah katakan kepada mereka ulaika humul kafiruna haqqo. Orang-orang yang benar-benar kafir tulen murni, kafir secara hak. Di sini dikatakan, diriwayatkan dari ya Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Bashar yaitu Al-Gundar, haddatsana Utsman ibnu Umar, akhbarana Ali ibnul Mubarak an Yahya an Abi Katsir an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah qol kana ahlul kitab yaqra'una al-Taurah bil Ibraniyah. Dahulu ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, kemudian yufassirunaha bil Arabiyah lil ahli Islam. Orang-orang ahli kitab menafsirkan kitab-kitab mereka kepada orang Islam dengan bahasa Arab, diterjemahkan. Ya, idep-idep mereka mau mengajari orang-orang Islam, ini loh kitab kami akan terjemahkan kepada kalian dengan bahasa Arab. Kitab kita aslinya adalah bahasa Ibrani, silahkan dengar, aku akan terjemahkan kepada bahasa Arab kepada kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan engkau benarkan ucapannya umat ahli kitab secara keseluruhan, jangan engkau dustakan pula secara keseluruhan. Dikhawatirkan kalau dibenarkan ternyata dusta, tapi kalau didustakan ternyata benar, tidak ada jaminan. Ya, maka kalau riwayat-riwayat, cerita-cerita ahli kitab, ya kita sebagai seorang muslim tidak membenarkan keseluruhannya 100%, atau juga kita tidak mengingkarinya 100%, sehingga apa, tengah-tengah saja, hanya untuk referensi saja, hanya untuk selingan saja, tidak dijadikan inti. Ya, bahwasanya cerita Nabi dahulu seperti ini, cerita Nabi dahulu seperti ini, sudah jadikan sampingan saja. Tidak dibenarkan 100%, khawatirnya dusta, karena mereka adalah umat yang berdusta, kitab mereka saja mereka rubah. Atau sebaliknya, kalau kita ingkari 100%, ternyata memang ada benarnya, maka ini juga salah.
maka harus hati-hati. Ya, maka umat Islam umat yang tengah, umat yang hati-hati. Bila mendengar cerita kisah-kisah umat-umat zaman dahulu yang tidak disebut di dalam Al-Quran, tidak diceritakan dalam sunnah, maka sikap kita adalah tengah-tengah. Ya, udah dengar aja. Ya, tidak dibenarkan 100%, juga tidak didustakan, diingkari 100%. Khawatirnya kalau kita benarkan ternyata itu dusta, kalau kita ingkari ternyata itu benar. Kemudian Rasul membaca ayat ini, qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ya, ini bentuk kehati-hatian. Karena ya sebagian orang ya menceritakan kisah-kisah yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran. Ya, kalau diceritakan dalam Al-Quran seperti Ashabul Kahfi, ya, maka kita imani. Namun kalau tidak ada di dalam Al-Quran, cerita-cerita yang tidak ada di dalam sunnah Nabi, maka ya nus-nus, separuh-separuh, ya dijadikan sebagai ya sandingan saja, tidak diyakini 100% ataupun tidak didustakan 100%. Kemudian Imam Al-Tantawi di dalam tafsirnya juga menafsirkan hal yang sama. Arsyadahu ta'ala al-mu'minin ila jawabi jami'. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayah kepada orang mukmin untuk memberikan jawaban yang sempurna apabila diceritakan atau dikabarkan kepada mereka kisah-kisah umat zaman dahulu. Apa katanya? Qulu amanna billah. Kami hanya beriman kepada Allah. Kami juga beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Dan kami juga beriman kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, kepada nabi-nabi seluruhnya. Kami imani itu. Kami tidak beda-bedakan itu. Kami tidak mengimani sebagian atau mengingkari sebagian. Kita imani seluruhnya, karena kita hanya berserah diri kepada Allah. Allah memerintahkan, maka kami sami'na wa ata'na. Beda halnya dengan ahli kitab, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani. Masing-masing tidak mengimani nabi yang terakhir. Ya, kita iman terhadap Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad? Tidak. Itulah sepihak. Ya, sehingga di sini Allah ajarkan orang-orang yang beriman ya untuk memberikan keterangan yang jelas, yang tegas. Kita beriman terhadap semua nabi. Kita tidak membeda-bedakan seperti mereka. Semua adalah utusan Allah. Kita tidak pilih kasih kepada mereka. Kita imani semua. Ittiba'ul wahyi al-ilahi alladhi arsalahu bihi ar-rusul mubasyirin wa mungdirin. Kita mengimani terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mengutus para rasulnya, di mana rasul-rasul tersebut membawa kabar-kabar gembira, demikian juga membawa peringatan kepada kaumnya. Setiap kaum diberi kabar gembira, diberi kabar peringatan. Ya, sejak zaman Nabi Nuh, yaitu pertamanya rasul, orang-orang yang beriman diberi kabar gembira. Ya, Allah selamatkan mereka untuk naik ke dalam bahtera. Orang-orang yang ingkar ya justru mencaci, memaki, ya, sehingga Allah perintahkan ya untuk mengendarai bahtera. Ya, tiba-tiba terjadi banjir bandang hingga mereka teriak-teriak ingin mengendarai bahtera bersama Nuh. Ya, namun ya sunnah Allah ya turun adab
kepada orang-orang yang tidak beriman. Umatnya Nabi Lut juga demikian. Bahkan istrinya Nabi Lut ya durhaka kepada nabinya, suaminya. Hingga begitu adab datang, ya sudah diperingatkan akan datang kepada kalian adab, akan datang kepada kalian adab, namun mereka hanya mentertawakan saja. Ya, maka pada waktu subuh yang gelap, ya Allah turunkan adab dalam kondisi lalai, dalam kondisi mereka tidak sadar, dalam kondisi mereka tidak terjaga, turun adab seketika. Begitu juga umat-umat zaman dahulu. Ya, setiap nabi membawa kabar gembira, membawa peringatan kepada umatnya. Dan kita imani. Kita imani. Termasuk Nabi Isa. Di mana Nabi Isa ya Allah berikan sebagian mukjizat, di antaranya menyembuhkan orang bisu, ya menyembuhkan orang yang sakit lama, termasuk yang buta, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Karena memang di masa-masa itu kedokteran sangat-sangat berkembang, sehingga Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat yang dahsyat sampai bisa menghidupkan orang yang mati. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pribadi Nabi Isa. Nabi Isa hanyalah disuruh oleh Allah menyampaikan risalah agar umatnya beriman. Namun yang beriman hanya sebagian. Hampir keseluruhannya ya mengingkari. Orang-orang yang terbatas mengimani adalah hawariyun. Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Ya, kami adalah penolong-penolong Allah. Kami akan berdiri di belakang Nabi Isa. Walaupun apa yang terjadi, disiksa, dibunuh. Ya, setiap umat pasti nabinya memiliki pembela-pembela dan memiliki musuh-musuh. Dan sunatullah, ya Allah berikan keteguhan, kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang ingkar, maka Allah akan berikan hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak ya membeda-bedakan nabi-nabi tersebut. Semua kita imani. Ya, semua kita imani. Selagi dia seorang nabi, Allah mengutusnya, maka kita imani. Dan jumlah nabi rasul sangat banyak, ratusan hingga ribuan. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran ya hanya terbatas 25 nabi. Di antara 25 nabi tersebut ada ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang tangguh, memiliki kesabaran yang sangat kuat. Di antaranya Nabi Nuh, di antaranya Nabi Ibrahim, di antara Nabi Musa, ya, dan Nabi Muhammad SAW, yang diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Demikian pula nabi-nabi yang sebelum kita, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya. Adapun kaitan-kaitan cerita-cerita yang disebutkan dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil terhadap nabi-nabi mereka, seperti tadi, mauqif kita, ya, sikap kita tidak imani keseluruhan, juga tidak kita ingkari keseluruhan. Ya, kadang-kadang mereka menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman, yang padahal itu tidak disebut di dalam Quran, tidak disebut di dalam Sunnah. Mengkisahkan Nabi Dawud atau menyebut nabi-nabi yang lain yang kita tidak mengetahuinya, seperti Samsun, ya, Samuel. Itu di dalam kitab mereka ada,
Ya, kalau Samson ya terkenal dalam cerita komedi kita, orang yang kuat, orang yang tangguh, ya Samson. Ya. Padahal asal usulnya dia ya di dalam kitab klasik mereka dia seorang nabi yang Allah utus, nabi yang soleh, menegakkan kebenaran. Samuel. Apakah kita ketika ditanya apakah kamu beriman kepada Samuel, kepada Samson, ya kita tidak bisa menjawab. Jawaban kita yang Allah ajarkan, kami beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan seluruh nabi. Kita tidak membedakan. Kalau dia benar-benar nabi ya kita imani, bila tidak ya tidak wajib. Maka ini adalah jawaban cerdas. Ketika orang-orang Islam diuji, ya diberi pertanyaan, ya tentang nama-nama nabi sebelum kita, maka ya kita hanya mengimani yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan selebihnya ya kita ya tidak membenarkan semuanya ataupun tidak mendustakan secara keseluruhannya. Kemudian di dalam ayat ini ya terdapat ya pokok-pokok keimanan, bahwasanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi kita, beriman kepada Nabi-Nabi sebelum kita. Ini semua adalah pokok-pokok keimanan. Yang namanya iman, sesuatu yang menancap di dalam ya hati, diucapkan melalui lisan dan dipraktekkan secara lahir anggota badan. Dan di sini di akhir ayat dikatakan wa nahnu lahu muslimun. Dimulai dengan amanna, kemudian ditutup dengan muslimun. Kami beriman dan kami berserah diri. Artinya apa? Antara iman dan Islam itu satu kesatuan. Ayat ini dikatakan di awal qulu amanna billah. Katakan wahai umat Islam, beriman, ya berimanlah kalian kepada apa-apa yang kepada Allah dan kepada Nabi kalian dan yang diturunkan kepada Nabi-Nabi setelah Nabi kalian. Kemudian di akhir ayat ditutup wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah, menunjukkan hubungan erat antara Islam dan iman. Bila Islam ataupun iman disebut salah satunya, maka itu satu kesatuan. Namun kalau disebut secara bersamaan, maka iman itu adalah perkara-perkara batin, sedangkan Islam adalah amalan-amalan dohir, sebagaimana yang tertera dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang iman, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antum minabil qadari khairihi wa syarih. Tapi ketika ditanya tentang Islam, syahadah antashhad la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Bahwasanya Islam itu lebih memihak kepada amalan-amalan lahiriah dan tidak bisa dipisahkan antara Islam dan iman. Orang yang Islam harus memiliki keimanan. Orang mengaku Islam tapi tidak iman kepada Allah, gak bermanfaat. Dia bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada Alkitab, percuma. Atau sebaliknya, ya, orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul tapi tidak mau syahadat, seperti kondisi orang-orang Yahudi. Dia tidak mau bersyahadat, maka tidak akan pernah iman dia. Orang Yahudi bila ditanya, apakah kamu beriman? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi, kami beriman kepada para malaikat.
tapi maukah dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Tidak mau. Berarti kamu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani dituntut syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mau? Tidak akan mau. Artinya apa? Orang yang mengaku iman, ya, dia harus dituntut ya syahadat la ilaha illallah. Dia dituntut untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan seterusnya. Kalau hanya mengaku kami beriman kepada Allah, kami percaya kepada Allah, kami mengimani malaikat, kami mengimani kitab, tapi tidak syahadat atau tidak sholat, percuma. Tidak bermanfaat imannya. Ya disebutkan dalam ayat yang lain, ya, walam yanfa'hu imanuha. Tidak akan bermanfaat imannya sedikit pun. Ya, di dalam ayat ini dalil kuat bahwasanya iman dan Islam satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Mungkin kalau memahaminya, Islam ada sendiri, iman ada sendiri, ihsan ada sendiri. Ini 3 makom derajat di dalam syariat. Tapi hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Orang yang Islam juga harus mengimani kepada Allah, mengimani kepada malaikat, mengimani kepada kitab, beriman terhadap takdir. Kalau tidak, dia belum Islam. Dia belum Islam. Seperti halnya kelompok yang muncul di akhir zaman sahabat, yang tidak beriman terhadap takdir. Allah tidak memberikan takdir, Allah tidak menulis takdir, Allah tidak tahu. Kita hidup ya kemauan kita, ya terserah kita. Ya, ini di zaman tuanya Abdullah ibnu Umar, ya, di kota Basrah sana sebagian orang ya tersebar pemahaman ingkar takdir. Ya, mereka tidak mau beriman terhadap takdir Allah, bahwasanya segala sesuatu terjadi sekonyong-konyong, nggak ada kaitannya dengan takdir Allah. Allah tidak ikut campur dalam urusan dunia ini. Ya, manusia hidup suka-suka manusia tersebut, tidak ada aturan takdir. Maka ketika Abdullah ibnu Umar mengingkari, mendengarkan sekelompok muncul, maka apa yang dia katakan, ana bari'um minhum bahum buro'a'u minna. Aku berlepas diri dari kelompok tersebut, dan kelompok tersebut bukanlah dari orang kita, bukan orang Islam. Karena yang namanya Islam harus iman terhadap takdir. Kok ada orang Islam tidak beriman dengan takdir? Yaitu bukan Islam. Sebut kelompok apa saja terserah kalian, tapi jangan ya sebut-sebut nama Islam. Ini muncul di akhir zaman sahabat, tuanya Abdullah ibnu Umar di Basrah sana, ya, sehingga berkembang akhirnya ya bukan lagi Islam, bukan lagi Islam. Walaupun Islam itu amalan dohiroh, ya, syahadat, sholat, puasa, haji. Tapi kalau orang yang haji, orang yang puasa tidak beriman terhadap salah satu rukun-rukun iman, dia belum Islam, dia batal Islamnya. Tidak beriman pada malaikat misalkan, nggak ada malaikat. Malaikat itu apa? Ilustrasi. Nggak ada yang namanya makhluk malaikat, nggak ada makhluk yang namanya jin. Itu abstrak. Nah, kalau tidak beriman, apakah dia dikatakan orang Islam? Tentu tidak. Sehingga ayat ini ya memberikan kaidah kepada kita, yang di awal ayat dikatakan amanna, kemudian di akhir ayat ditutup dengan wa nahnu lahu muslimun, bahwasanya iman dan Islam merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang mengaku dirinya Islam harus dituntut perkara-perkara keimanan. Orang yang mengatakan iman juga harus dituntut syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Bila tidak,
maka batal keislamannya. Seperti siapa? Seperti mereka, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka kalau ditanya, apakah kamu beriman? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada kitab, kami beriman kepada Nabi. Kamu sudah syahadat? Lah, berarti belum. Keimanan kamu batal. Atau orang yang mengaku Islam misalnya, dia sudah syahadat, dia mengerjakan sholat, dia puasa, dia haji, ya, tapi tidak mau beriman pada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab itu hanya cerita. Allah tidak memiliki kitab. Itu hanya cerita dari Nabi dan Rasul misalkan. Al-Quran itu cuma hikayat, ya, hikayatnya Nabi Muhammad. Al-Quran itu hanyalah, ya, perasaan yang muncul dari Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan Al-Quran. Yang namanya Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud misalkan. Ya, orang mengingkari bahwasanya Al-Quran kalamullah. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ibarat dari kalam Allah. Mengatakan bahwasanya, ya, Al-Quran adalah hikayat dari kalam Allah, bukan asli Al-Quran, tapi cuma hikayat, cerita, cuma ibarah, ya, seperti, ya, yang ada pada kelompok-kelompok yang mengingkari bahwasanya Allah tidak berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluknya, sehingga Al-Quran ini bukanlah kalam Allah tapi ibarat dari ucapan Allah, hikayat dari ucapan Allah. Adapun ucapan Allah yang asli adalah kalamun nafsi, apa yang ada di jiwa Allah. Lah, terus bagaimana ini? Ya, maka hal-hal yang membingungkan semacam ini, ya, ini terlalu, ya, memberatkan umat Islam. Kita beriman apa adanya, sebagaimana ayat ini, qulu amanna billah. Katakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada keesaan Allah, beriman kepada sifat-sifat dan zat-zat Allah, dan beriman kepada rububiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada peribadatan hanya kepada Allah saja. Selesai tuntas. Ya, Allah ketika berbicara maka kita imani bahwasanya Allah berbicara. Ketika Allah menurunkan rahmat berarti betul-betul Allah menurunkan rahmat. Ketika, ya, Allah mengajak bicara Musa berarti Allah betul-betul berbicara dengan Musa, bukan diubah. Musa yang ngajak bicara Allah. Kalau Allah diam. Nah, ini terlalu rumit, terlalu bertele-tele. Maka hakikatnya keimanan itu mengharuskan keislaman, dan keislaman, ya, mengharuskan keimanan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, kul fa in amanu, kalau seandainya mereka, yaitu ahli kitab, beriman bimisli ma amantum bihi, seperti yang kalian beriman dengannya, faqadih tado, maka sungguh ahli kitab mendapatkan hidayah. Kalau mereka mau beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman kepada nabimu, kepada Tuhan yang Maha Esa, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, namun kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka pada sisi yang lain, di dalam jurang kehancuran. Fasayakfikahumullah, dan Allah akan mencukupkan pertolongan kepada engkau wahai Muhammad dan para sahabat-sahabat.
wa huwas sami al-alim, karena dia adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Di dalam ayat ini berkata Ibnu Katsir, fa in amanu, kalau seandainya mereka beriman, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik Mekkah, mau beriman seperti berimannya kalian wahai Muhammad dan para sahabat terhadap Allah, dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang benar terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Faqad ashabul haq, mereka berada di jalan kebenaran. Arsyadu ilaih, berarti Allah memberi hidayah kepada mereka. Bila mana? Bila imannya mereka seperti imannya para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum. Tum di sini yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di sini tazkiyah ya terhadap Nabi dan para sahabat. Nabi dan orang-orang yang beriman di waktu itu, Allah berikan rekomendasi bahwasanya keimanan mereka benar, cara beragama mereka benar, syariat yang mereka pegang benar, ajaran yang mereka tularkan benar. Karena apa? Dijadikan barometer untuk umat ahli kitab. Kalau mereka beriman seperti berimannya kalian, nah, kalian ini siapa? Yang tidak lain Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Faqad ihtadaw, maka ahli kitab ini mendapat hidayah. Di sini barometer keimanan ya, siapapun, orang sebelumnya, orang setelahnya, bila ingin betul-betul di atas hidayah, maka harus beriman sebagaimana imannya mereka. Bimisli ma amantum bihi, seperti berimannya kalian, seperti cara beragamanya kalian, seperti syariat yang kalian pegang. Kalau sama, apa? Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Maka yang namanya hidayah itu dengan mengikuti para sahabat, yaitu orang-orang yang beriman di samping Nabi SAW, yang mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Ya, ayat ini turun kapan? Ya, berkenaan dengan apa? Apa sebab nuzulnya? Ya, ini mengupas tentang masalah apa? Sahabat semuanya menyaksikan. Sehingga di sini dikatakan amantum bihi. Allah berikan pujian, Allah berikan rekomendasi bahwasanya keimanan mereka adalah benar. Kalau ahli kitab ingin mendapat hidayah, harus seperti kalian, seperti cara beragamanya kalian. Tidak gulu, tidak berlebihan, juga tidak jawab, tidak acuh tak acuh. Lihat para sahabat dengan Nabi SAW, maka kehidupannya ya bisa dijadikan sebagai hujah, bisa dijadikan sebagai kiblat. Orang-orang harus meniru. Bila tidak, maka acara beragamanya keliru, tidak mendapat hidayah. Maka di sini faqad ihtadaw, dikaitkan hidayah dengan keimanan seperti yang mereka lakukan. Artinya siapapun yang tidak melakukan apa yang dilakukan mereka, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Percuma sholatnya. Ya, kalau sholat beda sholatnya dengan sholat sahabat. Kalau puasa, kalau haji, ya, kalau zakat berbeda dengan zakatnya mereka, maka percuma, tidak mendapat hidayah. Fa'ing tawallau, kalau mereka berpaling, enggan mengikuti jalannya para sahabat,
fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka di dalam ambang kehancuran. Syiqaq ya aslinya adalah di bagian yang lain. Sahabat dalam satu bagian, mereka di bagian yang lain, tidak satu jalur. Dan Allah Subhanahu wa taala fasayakfikahumullah, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kalian wahai Rasul, wahai para sahabat, karena Dia adalah zat yang maha sami, maha mendengar. Di dalam ayat ini isbat menetapkan sifat bahwasanya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar, Allah bas alim, maha mengetahui. Dan jangan pernah ya mensamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Kita menetapkan bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, justru sebaliknya. Ya, kita melarang mensifati Allah seperti sifatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Bagaimana bisa menyamakan Allah dengan makhluk? Ya, Allah itu tiada taranya. Namun Allah memerintahkan kita untuk beriman, maka kita imani. Nah, terus iman bagaimana? Lah, sekarang mendengar, kita punya pendengaran. Kucing punya pendengaran. Lawa punya pendengaran. Kita sama-sama makhluk ini. Sama-sama derajatnya makhluk, kita ciptaan Allah. Kucing ciptaan Allah, kelelawar ciptaan Allah, anjing ciptaan Allah. Apakah kekuatan pendengarannya sama? Katakan punya telinga, apakah telinganya sama? Telinga ikan misalnya dengan telinga manusia apakah sama? Ini derajat sama-sama makhluk loh. Ternyata berbeda kapasitasnya, berbeda bentuknya, berbeda wujudnya, berbeda kekuatannya. Ini hanya sama-sama makhluk. Gampang saja, kita saja sama-sama manusia, ini ada 20, ada 30 orang. Telinganya apakah sama? Beda. Kekuatan mendengarnya apakah sama? Beda. Ada yang sakit telinga, ada yang telinganya celing, ada yang ada gangguan, ada yang kelainan. Ini kita sama-sama manusia loh. Ternyata beda. Ada yang pakai alat bantu. Lah, bagaimana engkau bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya? Kalau sesama manusia saja beda, sesama makhluk saja beda antara manusia dan binatang. Pohon, bebatuan juga mendengar. Apakah sama? Maka artinya apa? Kita mengimani, namun ya kita mengimani tersebut tidak berarti tidak serta-merta menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita sesama makhluk saja berbeda kok. Dan siapa yang harus mensamakan? Yang bilang sama itu siapa? Manusia saja beda kok. Dikatakan kita sama-sama manusia, ada 100 orang, ada 1 juta manusia, beda pendengarannya, beda bentuknya, beda dalamannya, beda kekuatannya. Jangankan orang, kakak beradik saja sama-sama punya telinga, sama-sama punya mulut, sama-sama punya hidung, berbeda semua. Ini baru satu manusia. Bagaimana dengan binatang? Bagaimana dengan tumbuhan? Yang dikatakan bahwasanya bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi. Salamun alaika ya Nabi Allah. Batu-batu mengucapkan salam. Gunung-gunung bertasbih bersama Daud. Yusabbihunal jibala wat thair. Burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud. Tasbihnya seperti apa lah? Lah kalau kita sesama makhluk saja nggak tahu, bagaimana dengan Tuhan yang Maha Esa? Artinya apa? Artinya kemampuan kita itu terbatas. Kita tuh tidak bisa mencerna yang di diri kita saja tidak bisa.
yang sama-sama makhluk saja kita tidak bisa memahami, bagaimana dengan Allah? Artinya apa? Walaupun sama-sama bicara, walaupun sama-sama mendengar, walaupun sama-sama melihat, tapi itu tidak sama semua. Tidak sama. Kita melihat, ya, tembok ini juga melihat kita. Nah, bagaimana melihatnya? Tangan kita melihat kita, kaki kita melihat kita. Besok hari kiamat akan berbicara tangan kaki kita. Disebutkan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malu yaksibun. Lah, tangan kaki memang punya mulut. Lah, kita aja nggak tahu kok. Maka kalau sesuatu yang di diri kita saja kita tidak bisa memahami, tangan kita akan bicara, kaki kita akan bersaksi, mulut kita akan ditutup. Nah, ini dalam tubuh kita tidak bisa mencerna bagaimana ya. Kemudian ada ahli meneliti, ya, kaki, tangan tuh mulutnya di mana. Ya nggak kebalan ketemu. Ya, kemampuan manusia itu terbatas. Maka bagaimana dengan bisa mensamakan manusia makhluk dengan Tuhannya? Tidak sama sekali. Artinya apa? Diimani secara porsinya saja. Manusia bicara, ya, hewan juga bisa bicara, bebatuan bicara, pohon-pohonan bicara, bahkan mengucapkan salam. Bahkan kelak hari kiamat setiap pohon-pohon akan berbicara kepada seorang muslim, ya muslim, hada warai yahudi faktuluh. Ya, di akhir zaman umat Yahudi akan diburu. Bebatuan, pohon-pohonan semua akan bicara, memanggil orang muslim, wahai orang muslim, di belakangku ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah, kecuali satu pohon gorkot. Semua pohon, semua jenis bicara. Ya, ini sama-sama bicara. Tapi apakah kapasitasnya sama? Apakah kita bisa mencernanya? Ya sudah, imani saja. Imani. Ya, pemahaman kita, akal kita terbatas, sehingga wajib untuk mengimani. Wajib untuk mengimani. Dan ketika kita mengimani, bukan berarti kita mentasbihkan Allah dengan makhluk, tidak. Makhluk aja berbeda kok. Bagaimana bisa menyamakan? Wah, itu kamu menyerupakan Allah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa? Ya. Sejak kapan menyerupakan? Allah berbicara as-sami wa huwa sami wa huwal alim. Wa huwa samiul alim. Ya sudah, kita imani. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tentu pendengaran Allah, ilmu Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu sangat jelas sekali. Ya, kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat. Ya, kucing mendengar, manusia mendengar, kelelawar mendengar, batu mendengar, mayit mendengar. Apakah kemudian kaifiahnya, caranya sama mendengar? Tidak mesti. Tidak mesti. Kita berbicara, tangan kita berbicara, batu bicara, pohon bicara, hewan berbicara. Apakah bicaranya harus sama? Siapa yang mengharuskan? Ketika Allah katakan berbicara, ya sudah bicara. Ya, tangan-tangan kita akan bicara, ya sudah kita imani. Kita nggak perlu repot-repot. Ini mulutnya mana ya? Nggak usah gambar aja kalau gitu. Ya, enggak. Ini di dalam diri kita tidak bisa mencerna. Bagaimana dengan Allah, Zat yang Maha Agung, tiada tara. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dialah Maha Sami, mendengar, lagi Maha melihat. Allah sendiri yang menetapkan as-sami. Allah sendiri yang menetapkan al-alim. Maka kita wajib mengimani, jangan mengingkari. Ya, kalau mengingkari berarti termasuk, ya, umat Yahudi beriman sebagian, mengingkari sebagian. Kita harus mengatakan sami'na wa ata'na.
Dan ayat ini ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbeda. Kita tutup. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.